Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang mulia ini saya bisa memperkenalkan diri dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Burhanuddin, dosen program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Saya di program studi Pendidikan Agama Islam mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Peserta Didik. Mata kuliah Manajemen Peserta Didik diberikan kepada mahasiswa di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi atau MKWP dalam program sarjana yang ditempuh tanpa prasyarat. Mata kuliah ini bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL berupa keterampilan khusus dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran peserta didik berupa kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Selain itu, juga mendukung keterampilan edupreneurship serta pengetahuan tentang berpikir multiperspektif. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen peserta didik, lalu kemudian ada kegiatan manajemen peserta didik dan juga manajemen kelas. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami teori dan praktik terkait manajemen peserta didik di lembaga pendidikan. Perkuliahan ini didesain dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan Output Based Education. Strategi perkuliahan menggunakan pembelajaran kolaboratif, PBL, Discovery Learning, Project Based Learning, atau juga Contextual Learning. Adapun model perkuliahan didesain dengan model Flipped Classroom. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah Interactive Lecturing yang sudah disebutkan tadi dengan pendekatan SCL, kemudian metode Cooperative and Participative Learning, Project and Problem Based Learning, Forum Discussion melalui LMS Learning Management System di UII menggunakan Google Classroom maupun juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan platform lainnya. Interaksi dosen dan mahasiswa menjadi poin utama dalam proses perkuliahan ini sesuai dengan semangat kurikulum MBKM tentunya, di mana pendekatan output based education menuntut peran aktif para mahasiswa. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan teori manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen peserta didik, kegiatan manajemen peserta didik, dan manajemen kelas secara tepat sesuai teori. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan peserta didik pada lembaga pendidikan formal secara tepat sesuai fakta di lapangan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mensimulasikan konsep pengelolaan peserta didik pada lembaga pendidikan formal secara benar.
Untuk materi pembelajaran tentunya kami mengawali dengan kontrak dan pengantar perkuliahan. Adapun untuk bahan kajian bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian untuk sistem penilaiannya kami menggunakan basis CPMK. Karena ada 3 CPMK, maka komponen penilaiannya yang pertama pada CPMK 1 bobotnya itu 40%, kemudian CPMK 2 20% dan CPMK 3 20%. Rinciannya CPMK 1 40% itu diambil dari presentasi 10%, kemudian makalah yang dikumpulkan ketika UTS itu 10%, kuis 10%, kemudian kehadiran dan juga soft skill 10%. Sisanya yang 20% CPMK 2 adalah bentuk asesmennya nanti mahasiswa mengumpulkan artikel jurnal, naskah artikel jurnal. Kemudian untuk yang CPMK 3 mahasiswa mengumpulkan produk dalam bentuk video pengabdian kepada masyarakat. Setelah ini akan saya tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas sinkronus via Zoom. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi, bisa bermuajahah dalam agenda perkuliahan manajemen peserta didik untuk kelas C. Baik, selanjutnya mari kita mulai kuliah ini dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Let's pray to our God. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Good morning everyone. Morning. How are you today? Good morning. How are you today? Fine. Fine, thank you. Baik, hari ini teman-teman semuanya kita akan melanjutkan materi terkait dengan manajemen kelas yang efektif. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen kelas yang efektif, saya ingin menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, Mbak Siti Muyasaroh, coba saya ingin mendengar suaranya. Ya, Bapak saya. Baik, minggu lalu kita membahas tentang materi apa, Mbak Siti? Mengenai ekstrakurikuler pendidikan agama Islam, Pak. Baik, ekstrakurikuler PAI. Selanjutnya saya ingin bertanya Mbak Melani Putri. Iya, Pak, hadir. Pertanyaannya adalah kasih contoh kegiatan ekstrakurikuler PAI yang sudah kemarin dibahas. Apa saja kegiatan? Ada muhadoroh, Pak. Atau pidato. Oke, kemudian apa lagi? Ada ekstra apa selain muhadoroh? Mas Hafid? Oh, Mbak Melani apa, Mbak Melani? Rohis. Rohis, ya ada Rohis. Tadi Mas Hafid sudah menyalakan mikrofonnya. Apa Mas Hafid? Pesantren kilat, Pak. Pesantren kilat atau sekarang juga sering disebut pesantren Ramadan, ya. Itu adalah beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah. Nah, kalau bicara ekstrakurikuler berarti kita harus tahu apa sih ekstrakurikuler. Saya mau tanya Ratna, Mbak Ratna. Ekstrakurikuler itu apa, Mbak Ratna?
Ekstrakurikuler itu kegiatan tambahan di luar intrakurikuler. Luar biasa. Jadi kegiatan tambahan di luar materi intrakurikuler untuk menunjang kemampuan, kapabilitas peserta didik. Baik, kita lanjutkan ya ke materi yang hari ini, manajemen kelas yang efektif. Maka ketika kita berbicara manajemen kelas yang efektif, maka kita berbicara kepada seorang pendidik atau guru. Bahwa seorang pendidik atau guru itu harus memiliki kemampuan mengelola kelas dengan baik. Tujuannya agar apa? Agar capaian pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal begitu. Nah, lalu apa saja pembahasan topik kita pada kesempatan ini? Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian atau definisi manajemen kelas. Kemudian ada model penempatan meja kursi di kelas dan problem serta solusi manajemen kelas. Baik, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu atau dapat menjelaskan secara runtut tentang konsep manajemen kelas yang efektif. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat memberikan solusi tertulis tentang beberapa masalah yang terjadi pada peserta didik, terutama ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya kita awali dulu ya, bahwa manajemen kelas yang efektif itu berbanding lurus bersamaan dengan efektifnya fungsi atau peran seorang pendidik. Nah, kita masuk ya pada definisi atau pengertian manajemen kelas. Yang pertama, menurut Ridwan, manajemen kelas didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, urgensi manajemen kelas. Forum menyepakati bahwa setiap pembelajaran yang aktif dan efektif itu tergantung pada manajemen kelas yang dilakukan oleh. Nah, faktor minat ini juga menjadi kunci. Minat ya, sekali lagi. Misalnya tadi saya bertanya kepada salah seorang teman kita kenapa tidak semangat. Ini karena berkaitan dengan minat juga, motivasi minat. Ketika minatnya rendah, maka yang terjadi engage-nya sangat kurang bagus ya. Keterlibatan di kelas sangat rendah. Sehingga minat ini harus dipecahkan masalahnya. Kemudian terkait dengan pendekatan manajemen kelas, ini ada sekitar 10 ya. Nanti saya jelaskan secara singkat saja agar waktunya cukup. Yang pertama ada pendekatan resep. Nah, kalau pendekatan resep ini intinya adalah guru sudah menyiapkan list. Kemudian untuk pendekatan yang selanjutnya ada disiplin diri. Nah, pendekatan ini dibangun atas premis bahwa peserta didik dapat dipercaya mampu mengubah tingkah lakunya secara mandiri. Kemudian ada pendekatan sosio-emosional. Nah, ini yang semua harus mengasah soft skill di sini ya. Jadi sosio-emosional ini adalah bagaimana guru bisa menciptakan hubungan atau iklim positif antara peserta didik dan guru. Kemudian yang terakhir ada pendekatan konseling. Nah, konseling ini cocok ini biasanya guru agama ya, pendidikan agama Islam kan biasanya peserta didik banyak yang bermasalah. Bermasalah itu bisa jadi cari perhatian, kurang diperhatikan, atau ingin dilihat oleh orang lain. Maka seorang guru ini harus sering-sering berkomunikasi. Ada apa sebetulnya? Selanjutnya sumber daya kelas. Sumber daya kelas ini akan menopang proses manajemen kelas secara maksimal tentunya. Tanpa adanya sumber daya kelas, maka manajemen kelas tidak bisa maksimal. Adapun sumber daya kelas itu ada manusia, prosedur, materi, peralatan, dan lingkungan. Kemudian yang berkaitan dengan konsep tradisional dan modern terkait manajemen kelas. Apa bedanya? Perbedaan yang paling mendasar, kalau tradisional itu lebih condong kepada mempertahankan disiplin atau ketertiban kelas. Nah, kalau yang modern, jadi proses organisasi sumber daya kelas diharapkan proses pembelajaran itu efektif dengan cara apa? Menciptakan suasana kelas yang cerdas. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif tentu
tidak luput dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, apa saja sih yang perlu direncanakan dalam manajemen kelas? Yang pertama, kita harus periksa silabus RPP yang sudah disusun, kemudian menganalisis kondisi peserta didik, karakteristiknya, nanti strateginya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mengukur tingkat kemampuan yang telah dicapai, biasanya melakukan apersepsi, menanya materi yang sudah. Lalu kemudian mengidentifikasi kompetensi pembelajaran yang akan diupayakan, menyiapkan bahan ajar, menentukan model pembelajaran, metode, kemudian media, dan juga waktu, dan terakhir jangan lupa selalu diakhiri dengan evaluasi. Lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kelas, seorang pendidik, ya, itu fungsinya apa sih? Ya, menciptakan suasana kelas agar kondusif. Kemudian manajemen kelas yang efektif itu yang pertama ya, ciri-ciri atau indikatornya. Pasti kita sebagai pendidik harus bisa memanage waktu secara efektif. Yang kedua, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pendisiplinan. Seperti yang tadi di awal saya, ini waktu kita sudah hampir 10-20 menit untuk pengondisian, maka kita harus segera tune in masuk kepada materi. Kemudian yang ini perlu diperhatikan adalah melakukan secara bersamaan atau yang disebut dengan overlapping. Overlapping di sini apa contohnya? Contohnya misalnya seorang guru melihat muridnya, katakan namanya Mbak Retno Setio ya. Mbak Retno itu duduk sedang membaca buku, tetapi buku yang dibaca adalah bukan materi pelajaran yang sedang dibahas. Maka guru dengan sigap mendatangi Mbak Ratna Setio, lalu menutup buku yang sedang dibaca tanpa menggunakan kata-kata atau menggunakan isyarat nonverbal. Sembari guru itu juga masih fokus menjelaskan. Ini adalah overlapping, jadi mengerjakan secara bersamaan. Kemudian model penempatan kursi di kelas, meja kursi, ini banyak sekali, tetapi yang perlu diperhatikan oleh guru adalah 4 aspek itu. Pertama adalah faktor aksesibilitas. Jadi penempatan meja dan kursi ini harus bisa mudah dijangkau, baik siswa maupun guru, menjangkau alat atau sumber belajar, itu harus bisa. Maka poinnya yang kedua adalah mobilitas. Misalnya seorang guru ingin menuju ke posisi paling belakang pojok, ini tidak sulit karena tadi aksesibilitasnya bagus. Kemudian interaksi, nah ini tadi ketika posisi di pojok maka interaksi akan sulit. Dan yang keempat harus kita perhatikan variasi. Kenapa? Karena kalau ingin pembelajarannya itu variatif, kan perlu penataan porsi yang tidak monoton ya. Kemudian beberapa modelnya ada huruf U, model huruf U ya. Kemudian ada juga formasi corak tim. Nah, ini biasanya cocok untuk dibagi kelompok. Kemudian di sini ada konferensi meja, meja konferensi. Kemudian ada yang ini, yang paling sering digunakan adalah tradisional. Dan yang terakhir ya, berkaitan dengan ragam masalah dan pemecahan masalah. Masalah itu sebetulnya dapat diidentifikasi oleh 2 aspek ya. Yang pertama adalah masalah pada individu itu sendiri. Yang kedua adalah masalah pada kelompok. Saya kira itu, jadi kesimpulannya adalah manajemen kelas itu tidak luput dari peran seorang guru ya. Kemudian manajemen kelas itu dapat terbangun dengan baik kalau semua pihak mampu melakukan disiplin diri. Baik, selanjutnya saya buka pertanyaan. Jika ada pertanyaan silahkan, any question. Tadi sepertinya sudah ada yang ingin membuka mikrofon, silahkan. Ya Bapak, izin bertanya. Oke. Siapa namanya? Oh, Siti ya, Muyasaroh ya. Silahkan Mbak Siti Muyasaroh. Saya ingin bertanya mengenai, tadi kan ada banyak pendekatan gitu ya Pak. Itu pendekatan yang manajemen kelas yang terbaik itu menurut Bapak yang bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih. Langsung saya respon ya. Jadi pendekatan mana yang terbaik? Bagi saya semua pendekatan itu ada sisi kelebihannya. Dan juga ada sisi negatifnya kalau berlebihan. Jadi kalau saya milih, ya saya akan memilih pendekatan pluralistik. Jadi pendekatan itu saya gunakan menyesuaikan kondisi kelas. Tipe kelas itu nggak sama. Mulai kelas A, B, C, D, E, F itu karakteristik mahasiswanya, misalnya kalau saya di kampus itu berbeda-beda.
Sehingga saya coba gunakan pluralistik. Jadi kalau pluralistik itu dia pakai satu pakem saja. Seperti itu Mbak Siti Muyasar. Oke, selanjutnya silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Oke, monggo Mas Hafid. Ya. Baik Pak, jadi sebelumnya kan yang namanya peserta didik itu kan pasti berasal dari beberapa tempat, beberapa suku, daerah, dan lain-lain Pak ya. Nah, ini kan kalau dalam suatu kasus nih, bagaimana jika ada suatu permasalahan dalam suatu kelas, seperti adanya perbedaan karakter mungkin, atau perbedaan sifat, nah, dan sejenisnya. Lalu bagaimana sih solusi untuk mengatasinya Pak? Baik. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Ahmad ya Hafid. Pertanyaannya cukup menarik. Jadi ketika terjadi kondisi yang heterogen itu tidak hanya tadi yang saya sebutkan, ada karakteristik belajarnya, ada audio visual, auditori, kinestetik, tapi juga berkaitan dengan masalah kultur, ras, suku, ya kan? Kemudian juga lingkungan yang membangun mereka. Maka yang harus diperhatikan adalah setiap individu, setiap peserta didik harus saling mengenal dulu. Ada istilah tidak kenal, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Nah, maksudnya adalah di dalam kelas selalu kita berusaha menampilkan nilai-nilai keberagaman. Kita selalu menghargai semua perbedaan itu. Sehingga secara tidak langsung peserta didik juga akan menginternalisasi nasihat-nasihat yang telah kita berikan. Itu yang pertama. Ya. Misalnya kalau adat Melayu, nada akhirnya itu naik kalau bicara. Nah, sedangkan misalnya di Jawa itu kalau di akhir kalimat turun. Kita jangan kaget ya, ini diperhatikan. Misalnya panggil Saudara Ahmad, kalau mungkin logat Melayu, Ahmad, gitu ya, naik. Nah, tapi kalau Jawa, Ahmad, gitu kan, turun. Nah, ini harus diperhatikan. Logat Betawi bagaimana, Madura, Sunda, dan sebagainya. Yang kedua adalah setiap murid ini sering istilahnya dibuatkan forum yang lebih intens untuk berinteraksi, sehingga kelas tidak monoton dengan tradisional format yang tadi ya di awal sudah kita lihat bersama-sama. Tipe tradisional itu kan menghadap ke depan, fokus pada materi saja. Bahkan sekedar kenal saja tidak, kalau tidak saling sapa. Ada yang karakternya jaga image, ada karakternya yang pemalu, ada karakternya yang canggung, yang tidak mudah berinteraksi ya. Ini kan harus dilatih dengan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah dengan manajemen kelas tadi, menggunakan format-format yang variatif. Sehingga adanya interaksi pelan-pelan, berkenalan, berkomunikasi. Sehingga apa? Poin yang ketiga selain pengondisian itu adalah melatih pola komunikasi peserta didik. Komunikasi yang baik seperti apa? Ya saling mengerti dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mas Ahmad Hafid ya. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Cukup ya, karena kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kuis ya, karena masih ada satu sesi lagi kuis. Silahkan sekarang gadgetnya di rumah atau alat komunikasinya disiapkan. Saya akan hitung sampai 3 ya. Kuis akan segera dimulai. Sudah siap semuanya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Oke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Nanti 3 besar akan mendapatkan hadiah. Ya, hadiahnya masih dirahasiakan. Kita ketemu besok di kelas tatap muka minggu depan, insya Allah. Hitung mundur ya. Hitungan ke-10. Games ini, kuis ini akan saya stop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selamat ya untuk posisi
jawara atau pemuncak klasemen. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 nanti ditunggu hadiahnya. Nah, di sini kita lihat bareng-bareng ada 20422-168. Ini siapa ya? Who is Saya, Pak. he? Who is he? Oke, who is she? Safitri Narima. Oke, selamat ya Mbak ya. Nah, yang kedua ada Husna. Husna nama lengkapnya Husna siapa? Husna Fauziah, Pak. Oke, Husna Fauzia. Dan yang ketiga perempuan juga ya, ini Ratna. Ratna siapa nama lengkapnya? Ratna Setio, Pak. Oke, Ratna Setio, luar biasa. Ya, kita ulas sejenak pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Kita bahas begitu. Yang pertama, seni atau praktik atau strategi kerja seorang pendidik yang bekerja secara individu atau melibatkan orang lain itu disebut apa? Manajemen Definisi. kelas. Manajemen kelas. Menurut beliau Bapak Sudarwan Wandonin. Baik. Nah, nomor 9, number 9, jika kelas Anda itu cukup besar, maka formasi yang dibuat apa? Yang memungkinkan ini. Formasi Breakout grouping. Breakout grouping ya. Terakhir, the last number 10, aspek penting dalam manajemen kelas apa? Tadi Kedisiplinan. kedisiplinan. Luar biasa ya. Sudah terjawab dengan baik. Alhamdulillah. Saya exit dulu dari Games ini. Dan mari sekali lagi tidak cukup belajar secara virtual seperti ini, tapi teman-teman nanti bisa membaca materi-materi yang ada di LMS ya, yang ada di Classroom. Di situ sudah disediakan e-book. Ya, e-booknya kita minggu depan masih membahas terkait dengan manajemen kelas, terkait dengan tanggung jawab guru dalam manajemen kelas. Gitu ya. Luar biasa pertemuan hari ini. Saya minta reaksi dari teman-teman di sini. Seperti apa? Silakan tekan tombol reaction-nya ya. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya kira cukup hari ini. Adakah yang tidak hadir? Ada Bapak. Oke, siapa namanya? Mas Jaya ya? Oke, baik. Nanti yang belum mengisi presensi langsung ya mengisi presensi otomatis di UII Gateway. Bisa dipahami semuanya? Baik, kalau seperti itu mari kita syukuri, kita akhiri kuliah pada pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.